Plato adalah filsuf dan ilmuwan besar yang dua konsepnya sampai sekarang menjadi acuan dunia, yaitu konsep negara republik, dan konsep tentang 4 unsur utama pembentuk alam, yaitu api, air, tanah, dan udara. Peninggalan Plato lain yang tidak kalah terkenalnya tapi sangat kontroversial, adalah tentang kisah kerajaan Atlantis, yang dituangkan dalam dialog Timaus dan Kritias. Membaca dan memahami Timaus Kritias karya Plato, lumayan susah. Selain bahasa Inggrisnya agak aneh, juga ekspresi dan rangkaian cerita cukup ruwet, sehingga butuh dibaca bolak-balik sampai berpuluh kali selama lebih dari seminggu setiap pagi dan petang. Perlu dipahami juga, bahwa naskah ini sudah mengalami beberapa kali terjemahan dari sumber asli, sampai ke versi Inggris. Sebagai geologis, tentu Dr. Dani Hilman Natawijaya dan tim Katastrofi Purba, memiliki pandangan khusus dalam membahas beberapa uraian Plato tentang Atlantis. Beberapa tahun lalu, beliau menulis buku berjudul Plato Tidak Bohong, yang mencoba mengurai naskah Plato Timaus dan Kritias dengan objektif, teliti, dan kritis, tanpa banyak interpretasi subjektif, dan embel-embel macam-macam. Ada sebagian orang yang menyangka, bahwa Atlantis hanya ada dalam imajinasi Plato belaka sebagai negeri ideal, yang diuraikan dalam buku Republiknya. Ini sangat gegabah, dan tidak berdasar. Sama saja mengatakan, bahwa Plato bohong. Bagaimana mungkin seorang Plato bisa berbohong tanpa alasan yang kuat? Untuk memahami Atlantis, harus mempelajari sumber aslinya langsung, tidak hanya membaca pembahasan Atlantis di berbagai buku, termasuk karya Santos. Anda akan terkejut, bahwa hampir semua kontroversi itu, jawabannya ada dalam 2 dialog Plato tersebut. Dalam dialog Plato dikatakan, bahwa kisah Atlantis berdasarkan fakta, bukan fiktif, dan sudah diakui kebenarannya oleh Solon, seorang legislator Yunani yang sangat dihormati, dan paling bijak yang hidup 150 tahun lalu sebelum zaman Plato. Solon mendapatkan naskah ini ketika berkunjung ke kota Sais di Mesir dari para pendeta tinggi di sana. Sumber aslinya adalah prasasti dalam huruf sangat kuno, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Mesir waktu itu oleh para pendeta. Kemudian oleh Solon, naskah itu diterjemahkan lagi ke dalam bahasa Yunani, dan kemudian diberikan kepada sahabatnya Dropides, kakek buyut Plato. Selanjutnya, naskah asli terjemahan Solon itu jatuh ke tangan Kritias, kakek Plato, dan kemudian diserahkan ke Plato, dan dipelajarinya sejak kecil. Negeri Atlantis yang sangat dikagumi Plato dalam Timaus dan Kritias, tidak mirip dengan negeri republiknya Plato, bahkan merupakan antitesisnya. Negeri republik idealnya Plato, mungkin lebih mengacu ke Athena Purba, yang dalam dialog Timaus dikatakan, mempunyai sistem konstitusi yang luar biasa. Sebaliknya, Atlantis adalah negeri dengan sistem kerajaan, yang diperintah oleh kekuasaan absolut dari para rajanya. Timaus dan Kritias, tidak semata-mata berkisah tentang Atlantis, tapi mungkin pada awalnya, malah ditujukan untuk menceritakan kepahlawanan pasukan Athena kuno yang menang perang melawan pasukan Atlantis, di wilayah Mediterania. Raja Atlantis dan pasukan tempur maritimnya, datang menyeberangi Samudra Atlantik untuk menaklukkan seluruh wilayah Eropa dan Afrika. Banyak wilayah Eropa dan Afrika yang sudah ditaklukkan, tapi pasukan gabungan negara-negara Yunani yang dipimpin Athena, tetap berperang dengan gigih melawan pasukan Atlantis. Pada akhirnya, pasukan Athena menang, sehingga wilayah yang tadinya sudah takluk terhadap Atlantis, menjadi bebas, khususnya Mesir. Para pendeta tertinggi Mesir, memberikan naskah kuno tersebut kepada Solon, sebagai penghargaan terhadap jasa para pahlawan Athena yang dulu pernah membebaskan Mesir dari kekuasaan Atlantis. Jadi, dialog Plato tidak melulu bercerita tentang Atlantis, tapi juga tentang kebesaran Athena Purba. Perlu digarisbawahi, bahwa yang dimaksud dengan Athena oleh Plato, bukan Athena yang dikenal masyarakat pada waktu itu, tapi peradaban kuno yang menjadi leluhur bangsa Athena dan juga Mesir, yang juga sudah tidak dikenal lagi. Lebih jauh, Plato menguraikan suatu kearifan yang luar biasa, bahwa sesungguhnya, peradaban manusia dulu sudah banyak yang lebih maju, tapi selalu dimusnahkan oleh bencana katastrofi yang terjadi berulang-ulang dalam periode yang sangat panjang, sehingga hilang tidak berbekas. Misalnya dikatakan Plato, bahwa dulu, pada zaman Atlantis atau Athena Purba, orang bisa melintasi Samudra Atlantik,
tapi pada zamannya sudah tidak mampu lagi. Alasannya, karena para ilmuwan dan teknokrat masa purba yang tinggal di perkotaan, mati oleh bencana. Yang tersisa, biasanya adalah golongan yang berpendidikan rendah, seperti para petani dan peternak yang hidup di desa-desa. Selain itu, tidak banyak catatan tertulis tentang tradisi dan iptek yang sudah dicapai pada masa purba, sehingga generasi selanjutnya harus kembali belajar dari nol, tidak pernah tahu apa yang pernah terjadi di masa dahulu kala. Itu pula sebabnya, kenapa orang tidak tahu tentang kisah Atlantis dan Athena purba. Plato kemudian mengatakan, bahwa generasi dia atau yang akan datang pun, bisa mengalami nasib yang sama. Di mana lokasi negeri Atlantis? Yang pasti bukan di sekitar wilayah Laut Tengah, atau Mediterranean, yaitu, Eropa, Asia khususnya Turki, dan Mesir area Afrika Utara. Semua kandidat Atlantis yang diajukan dari wilayah Mediterania ini, termasuk Crete Minoan, Siprus, dan lain-lain, tidak ada yang cocok dengan deskripsi dalam dialog Plato, kecuali sebagian saja. Selain itu jelas dikatakan, bahwa Raja Atlantis dan pasukan tempur maritimnya, datang dari Samudra Atlantik untuk menyerang Eropa dan Asia, bukan berasal dari wilayah ini. Jadi, pasukan maritim Atlantis, kemungkinan besar masuk melalui Selat Gibraltar, terus ke Laut Tengah. Pada zaman Plato, orang Eropa tidak ada yang bisa berlayar menyeberangi Samudra Atlantik, sehingga tidak ada orang yang tahu sampai mana batas Samudra Atlantik, dan ada apa di seberang sana. Apakah mungkin daratan Atlantis itu berada di Samudra Atlantik menurut pengertian kini? Ini juga tafsiran yang salah kaprah. Istilah atau nama pada zaman dahulu, belum tentu sama dengan arti pada zaman sekarang. Santos, menghabiskan satu bab dalam bukunya untuk menguraikan, bahwa yang disebut Samudra Atlantik oleh orang-orang Eropa pada zaman Plato, adalah samudra yang mengelilingi seluruh dunia. Selanjutnya, Santos menguraikan berbagai peta dan naskah kuno, yang memperlihatkan tidak ada pembagian samudra seperti sekarang, semisal Atlantik, Pasifik, dan Hindia. Satu kasus menarik dalam sejarah, adalah tentang Christopher Columbus yang mengarungi Samudra Atlantik, dari Eropa atau Mediterranean, untuk mencari The East Indies, yang konon adalah suatu hidden agenda dari kerajaan Inggris, untuk mencari tanah surga Atlantis. Namun, Columbus malah terdampar di benua Amerika. Ini berarti, sampai masa Columbus, orang Eropa tidak mengetahui keberadaan benua Amerika. Disangkanya, dengan menyeberang Samudra Atlantik, maka akan sampai ke East Indies tersebut. Itu sebabnya, kenapa penduduk asli Amerika disebut sebagai Indian oleh Columbus, karena ketidaktahuannya. Jadi, mencari Atlantis hanya di Samudra Atlantik sekarang, adalah kesalahan besar. Apalagi sampai ngotot membuat hipotesa konyol tentang benua hilang di tengah-tengah Samudra Atlantik, yang dari sudut pandang ilmu geologi, adalah hal mustahil. Untuk memahami dan mencari lokasi Atlantis yang sebenarnya, kita harus mencermati ciri-ciri kondisi alamnya yang diuraikan dengan cukup rinci, dalam dialog Timaeus dan Critias. Saya membantu merangkumnya, sebagai berikut. 1. Negeri Atlantis, berada di sebuah pulau atau daratan di seberang Samudra Atlantik dari Eropa Barat. Pulau tersebut terletak di muka selat-selat yang disebut sebagai Pilar Herakles. Luas pulau ini, lebih besar dari Libya dan Turki pada waktu itu. Wilayah di dalam atau di antara selat-selat Herakles itu, hanya ada laut dangkal, dan pelabuhan dengan akses kanal yang sempit, tapi yang di luar selat, adalah benar-benar lautan luas yang di ujungnya dibatasi oleh benua tak bertepi. 2. Bahwa pulau atau daratan yang dimaksud di poin 1, sebenarnya merupakan semenanjung besar atau panjang yang menjorok ke arah lautan, dari bagian pinggiran sebuah benua. Semenanjung besar ini, dikelilingi oleh lautan dalam. 3. Di tengah-tengah pulau Atlantis, ada wilayah dataran luas yang terindah di dunia, dan tidak ada yang mengalahkan kesuburannya. Morfologi dataran itu sangat rata, berbentuk persegi panjang dengan ukuran, panjang 555 km, dan lebar 370 km. Tanah datar ini, dikelilingi oleh wilayah pegunungan dengan gunung-gunung yang berbagai ukuran, dan terkenal sangat indah. Dari wilayah pegunungan ini, mengalir banyak sungai-sungai ke arah dataran, kemudian sungai tersebut mengalir meliuk-liuk di wilayah dataran.
Semua aliran sungai ini bersatu, dan masuk ke wilayah kota metropolis Atlantis yang dibangun di atas wilayah dataran ini, dan kemudian induk sungai itu mengalir ke laut. 4. Tanah negeri Atlantis sangat subur, terbaik di dunia, yang menghasilkan buah-buahan sangat berlimpah dan banyak sekali macamnya, termasuk jenis buah yang kulit luarnya keras yang bisa diminum airnya, dimakan dagingnya, dan juga dimanfaatkan minyaknya, alias kelapa. Tanah pertaniannya selalu mendapat kecukupan air, dengan memanfaatkan air hujan ketika musim hujan, dan kanal-kanal irigasi air dari banyak aliran sungai, ketika musim kemarau. Hasilnya dipanen 2 kali dalam setahun. 5. Selain pertanian, banyak tumbuh pohon-pohon besar tinggi yang menambah keindahan alam, di samping juga menghasilkan berbagai macam kayu untuk bahan mebel dan bangunan. 6. Tanah Atlantis adalah sumber dari segala wewangian yang berasal dari akar-akaran, tanaman herbal, dan berbagai macam kayu atau konsentrat minyak wangi, yang didestilasi dari buah-buahan dan bunga-bungaan. 7. Fauna di negeri Atlantis, luar biasa banyak populasi dan ragamnya. Terdapat populasi gajah yang sangat banyak, dan berbagai jenis binatang yang menghuni wilayah danau-danau, rawa-rawa, sungai-sungai, dan juga yang hidup di wilayah pegunungan dan dataran, baik yang liar ataupun yang dipelihara. Di antara binatang buas, ada yang terkenal paling besar dan terganas sedunia. Di perairannya, terdapat banyak ikan lumba-lumba yang diilustrasikan sangat akrab dengan penduduk Atlantis. Kuda-kuda pun sangat banyak. Di wilayah dataran, dibangun arena pacuan kuda yang sangat besar, di sepanjang pulau ratusan kilometer, dengan lebar arena pacu sekitar 200 meter. 8. Tanah Atlantis, juga sangat kaya dengan sumber daya mineral dan logam. Ada banyak macam batu-batuan beraneka warna, yang dipakai untuk membangun berbagai bangunan, istana-istana, dan kuil-kuil. Tanah Atlantis juga penghasil banyak sekali emas, perak, tembaga, dan ori calcium, logam mulia sejenis campuran emas tembaga yang bercahaya merah. Semua bahan logam ini sudah ditambang, dan digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk untuk membuat hiasan dan patung-patung, juga untuk melapisi dinding dan lantai bangunan. 9. Negeri Atlantis, banyak terdapat sumber-sumber mata air panas dan dingin, yang dibuat menjadi pancuran di dalam gedung-gedung untuk tempat bersantai dan mandi, yang dilengkapi dengan berbagai tanaman di sekitarnya. Peradaban Atlantis, diilustrasikan sangat maju. Dengan dukungan sumber daya alam yang melimpah, Atlantis mampu membangun banyak kuil atau candi tempat beribadah, istana-istana, dan pelabuhan-pelabuhan. Keahlian yang sangat menonjol, terutama dalam membuat kanal-kanal besar di seluruh wilayah negerinya. Di sekeliling dataran Atlantis, dibangun kanal besar dengan lebar 1 stadia, sekitar 185 meter, dan dalamnya sekitar 35 meter, membentuk lingkaran konsentris sepanjang 1000 stadia, atau 1850 km. Kemudian dibangun juga jaringan kanal-kanal selebar 35 meter, dari wilayah hulu sungai di pegunungan sampai ke dataran, terus sampai ke kota untuk membawa berbagai hasil hutan, pertanian, dari kayu dan buah-buahan. Jarak antara jaringan kanal-kanal, adalah 100 stadia yang terhubung satu sama lain. Wilayah hulu-hulu sungai di pegunungan, dihuni oleh para pemilik dan pengolah tanah pertanian dan peternakan yang kaya raya. Mereka mensuplai berbagai kebutuhan pangan untuk penduduk negeri. Ringkasnya, uraian alam daratan Atlantis ini, menunjukkan ciri-ciri alam tropis yang sangat subur, dan mempunyai kekayaan sumber daya alam luar biasa, termasuk keragaman flora-fauna, pertanian, hasil hutan, dan pertambangan logam. Daratan tersebut bukan pulau terpisah, tapi anjungan besar dari sebuah benua, di mana, di tengahnya terdapat dataran rendah yang luas dan landai, dikelilingi oleh jalur pegunungan dengan gunung-gunung api aktif. Kemudian, geografisnya juga dicirikan oleh dataran besar aluvial landai yang berdimensi 555 kali 370 km berada di tengah daratan, dan dialiri sungai yang sangat besar, yang hulu-hulunya berasal dari pegunungan yang mengelilinginya. Sumber daya alam yang luar biasa tersebut, benar-benar dimanfaatkan untuk membangun sebuah negeri maritim yang besar dan elok, dan sangat tinggi peradabannya. Jadi bukan hal aneh, apabila sisa-sisa peradaban Atlantis ini ditemukan hampir di seluruh dunia, termasuk wilayah di benua Amerika, Asia, dan Afrika. Pada zaman Atlantis,
sebelum 11.600 tahun lalu, ketika dunia masih berada dalam zaman es, dikatakan bahwa negeri di wilayah tropis ini jauh lebih subur dan nyaman dibanding zaman Solon Plato hidup, karena iklimnya berbeda, temperaturnya beberapa derajat lebih dingin. Pada zaman es, wilayah ini merupakan yang terkaya, terindah, dan ternyaman di muka bumi, seperti yang diilustrasikan oleh dialog Plato, namun sudah mengalami degradasi akibat erosi, sedimentasi, dan sebagainya. Kemudian diceritakan, bahwa pada masa kejayaan, penduduk negeri Atlantis sangat patuh pada aturan, taat beribadah, sangat menjunjung tinggi budi pekerti yang luhur, dan tidak kemaruk oleh keduniawian, walaupun berlimpah harta dan emas permata. Namun, akhirnya mereka lupa diri, kemudian berambisi ingin menaklukkan siapa saja di seluruh dunia. Sampai akhirnya, tidak lama setelah kalah perang melawan Athena Purba, sekitar 11.600 tahun lalu, negeri Atlantis musnah oleh bencana katastrofi. Peristiwa ini, dimulai dengan hujan yang sangat lebat mengguyur negeri Atlantis selama 1 malam. Setelah itu datanglah bencana gempa bumi yang sangat dahsyat, yang diikuti oleh banjir besar, yang hempasan gelombangnya menginundasi daratan sampai jauh ke dalam, memusnahkan negeri Atlantis hanya dalam sehari semalam. Dikatakan bahwa, negeri Atlantis seperti hilang tenggelam di bawah laut. Dan setelah itu, laut di sekitar pulau Atlantis yang tenggelam, jadi sukar untuk dilayari, karena banyak tumpukan lumpur. Perlu dikaji, bahwa ekspresi pulau Atlantis tenggelam dalam sehari semalam, tidak harus diinterpretasikan secara literal. Ingat, bahwa setelah bencana tsunami di Aceh tahun 2004, orang sering mengekspresikan, bahwa kota Banda Aceh tenggelam oleh tsunami. Memang benar, Banda Aceh tenggelam seketika diinundasi gelombang tsunami, tapi air laut surut lagi. Namun, tanah Banda Aceh turun sampai setengah meter akibat tektonik subsidence, sehingga bagian pantainya tetap di bawah air. Banda Aceh juga dipenuhi oleh lumpur, serta berbagai sampah yang dibawa oleh air. Jadi, deskripsi kondisi Banda Aceh setelah tsunami, ada kemiripan dengan deskripsi kondisi Atlantis setelah gempa dan banjir tersebut, yaitu dikatakan tenggelam dan penuh lumpur, yang dalam hal ini, yang dimaksud adalah bagian dataran rendahnya saja, di mana kota metropolis Atlantis berada. Pada masa Solon, yaitu 600 Masehi, Pulau Atlantis memang sudah benar-benar tenggelam di bawah laut. Tapi, tenggelamnya daratan Atlantis di bawah laut, tidak terjadi dalam sehari semalam karena bencana banjir besar yang terjadi pada 11.600 tahun lalu tersebut, melainkan melalui proses alam yang perlahan dan sangat lama. Hal ini diilustrasikan dalam dialog Plato, dengan mengilustrasikan terjadinya proses erosi dan sedimentasi secara perlahan-lahan selama ribuan tahun, sehingga terjadi akumulasi tebal yang menutupi apapun yang di bawahnya, dan berbarengan dengan itu, air laut terus naik, atau bisa juga diekspresikan dengan tanahnya yang terus turun, sehingga pulau besar Atlantis seperti hilang dari pandangan, tapi masih menyisakan tulang-tulang daratan wilayah pegunungan yang masih terlihat di atas muka laut, berupa pulau-pulau yang lebih kecil. Nah, dengan pengetahuan ini, pencarian daratan Atlantis menjadi lebih mudah lagi bukan? Kita lanjut di video berikutnya. Waktunya saya ngopi dulu.